warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya untuk pengantar kalkulus, terutama bagian pertidaksamaan, hari ini kita akan belajar bagian kedua, yaitu adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat. Oke, jadi kalau kita ingat-ingat ya, pertemuan sebelumnya, pada video saya sebelumnya, kita sudah ada pertidaksamaan linear, maka untuk bagian yang kedua, pertidaksamaan kuadrat, itu hampir mirip cara pengerjaan maupun cara penyelesaiannya. Oke, kita mulai dulu ya dari pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya itu selalu seperti ini. Kita punya ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Kalau persamaan kuadrat ini kan sama dengan 0 ya. Tapi kalau pertidaksamaan itu nanti bentuknya yang ini, oke. Jadi tanda yang ini itu nanti kita ganti dengan tanda lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari dan kurang dari sama dengan. Jadi tinggal ganti aja nanti tandanya untuk ini kita ganti dengan pertidaksamaan 4 jenis ini. Oke. Terus penyelesaiannya nanti langkah-langkahnya bagaimana? Oke, jadi langkah-langkah penyelesaian itu pertama nanti kita faktorkan. Jadi kita faktorkan biasa, difaktorkan atau pakai rumus ABC atau pakai rumus yang lain. Terus yang kedua nanti baru diselesaikan dengan titik uji. Setelah digambarkan titik uji, oke, nanti kita akan ketemu namanya himpunan penyelesaian. Bisa dalam bentuk garis bilangan. Tergantung ya nanti garis bilangannya bentuknya seperti apa. Nanti harus lewati titik uji dulu. Oke. Sebagai contoh ya, saya contohkan. Oke. Saya contohkan yang pertama. Itu kalau kita punya example, contohnya. Yang pertama, kita punya persamaan contoh x kuadrat min plus x min 6. Ini lebih dari 0. Nah, di sini nanti untuk cara pertama, cara penyelesaiannya adalah kita apakan dulu? Kita faktorkan dulu. Berarti ini kalau misal kita faktorkan ya, berapa kali berapa kalau dikalikan hasilnya adalah min 6, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah plus 1. Oke. Kalau misal kita faktorkan ya, kalau kita faktorkan 6 itu kan bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3 atau 3 kali 2 dan 6 kali 1. Kesemuanya hasilnya kalau misal kita kalikan hasilnya harus min 6. Nah, min 6 itu kan bisa kita bolak-balik. Tapi di sini kita pengenkan hasilnya adalah sebesar plus X. Hasilnya adalah plus 1. Maka bisa kita faktorkan. Kalau 6 ke 1 ini kan selisihnya adalah 5 ya. Tapi kalau 2 ke 3 ini selisihnya adalah 1. Maka yang memungkinkan adalah 3 dengan 2 untuk faktornya. Berarti kita punya di sini untuk faktorisasinya kita punya di sini adalah X plus 3 dan X min 2. Sehingga kalau kita kalikan ini hasilnya min 6, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah plus 1. Nah, dari sini kita punya X sama dengan min 3, karena kan X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Terus yang kedua adalah X min 2, berarti kita berubah jadi X sama dengan plus 2. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita pakai namanya titik uji. Oke. Apa itu titik uji? Titik uji adalah titik-titik dalam garis bilangan yang angkanya itu di antara min 3 dan 2. Oke. Misal saya punya seperti ini. Oke.
Di sini kita punya angkanya ini min 3 dan 2. Kita punya di sini adalah min 3, terus di sini kita punya 2. Oke, maka kita kasih titik, kita disebut dengan titik uji yang di antara 3 dan min 2. Kita misalkan yang gampang aja ya. Kita gampangkan nilainya adalah 0. Kemudian lebih dari 2 ini saya misalkan 3. Terus kurang dari min 3 itu kita misalkan min 4. Maka yang warna-warna hijau nanti ini kita jadikan sebagai titik uji. Berarti di sini kita punya min 4, kemudian kita punya 0, dan kita punya 3. Terus titik uji itu harus kita ujikan ke persamaan faktorisasi yang awal tadi. Kita ujikan ke yang faktorisasi tadi ya. Yang pertama adalah kita punya X plus 3. Kemudian yang kedua kita punya X min 2. Oke. Ini saya garis. Terus yang terakhir, oke. Kita punya di sini adalah X plus 3 dengan X min 2. Oke, kita punya seperti ini. Oke, kita punya 4 titik ini. Nah, coba kita masukkan angkanya sekarang. Kalau kita punya min 4, kita masukkan di sini. Min 4 plus 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 1. Min 4 kali min 2 hasilnya adalah min 6. Kalau keduanya ini saya kalikan hasilnya adalah plus 6. Kemudian kalau kita masukkan 0, 0 plus 3 hasilnya adalah plus 3. 0 min 2 hasilnya adalah min 2. Kalau kita kalikan jadinya adalah min 6. Kemudian kalau masukkan plus 3 di sini, 3 plus 3 plus 6. Kemudian 3 kurangi 2 adalah plus 1. Ini kalau saya kalikan jadi plus 6. Nah, penentuan titik uji itu yang perlu diingat adalah kalau ingat di sini ya. Ingat, kalau kita punya tanda pertidaksaannya lebih atau lebih dari sama dengan, itu yang kita ambil itu adalah nilai-nilai yang positif. Jadi dari yang tabel ini ya, kalau kita punya tanda seperti ini, tanda yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Kemudian kalau semisal kita punya tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang kita ambil adalah yang negatif. Maksudnya apa nih? HP-nya yang nanti kita ambil ya, himpunan penyelesaian. Oke. Kalau saya lanjutkan gambar garis bilangannya ya. Kalau saya punya garis bilangan seperti ini. Terus kemudian batasnya di sini adalah min 3, kemudian di sini adalah plus 2. Terus titik ujinya di sini kita punya min 4, kemudian di sini kita punya 0, terus di sini kita punya 3. Oke. Maka kita kan punya batasnya itu yang ini tadi. Yang ini, terutama adalah 3 dan 2. Nah, ketika kita masukkan nilainya min 4, maka nilainya di sini nanti apa? Nilainya adalah positif. Maka di sini adalah positif. Kalau kita lihat 0 di sini, ini hasilnya adalah negatif, maka di sini negatif. Terus kemudian kalau di sini kita masukkan 3 sebagai titik uji, ini jadinya adalah plus 6 atau plus. Kalau kita pakai yang ini, kita pakai yang ini, kita ingat-ingat bahwasanya tanda persamaan kalau dia adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan positif yang kita cari, tapi kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan yang kita pakai adalah yang negatif. Kita lihat persamaan yang awal, nah, di sini tandanya adalah lebih dari, maka yang kita ambil adalah nilai-nilai yang positif. Nah, ini, kemudian dan ini.
Di sini adalah himpunan penyelesaian untuk persamaan lebih dari, maka yang diambil adalah yang nilai positif. Sehingga HP-nya adalah hasilnya adalah lebih dari 2 dan kurang dari min 3. Oke, kalau saya tulis ya, berarti HP-nya di sini adalah yang pertama, X itu adalah kurang dari min 3 dan X itu adalah lebih dari 2. Oke. Gitu ya. Jadi simple, faktorkan, terus kemudian atau pakai rumus ABC, terus kemudian apa namanya, titik uji, terus selesaikan dengan himpunan penyelesaian. Oke, jadi begitu ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Cara penyelesaian, mohon maaf, pertidaksamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Oke, sama seperti pertemuan sebelumnya, saya kasih tugas, nanti silakan dilihat di Microsoft Teams, tempat pengumpulannya ya. Oke, saya kasih 2 soal aja, enggak usah banyak-banyak ya. Saya kasih 2 soal. Oke. Soal yang pertama. Oke. Soalnya yang pertama di situ adalah kalau saya punya X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Terus yang kedua, oke. Ini lanjutin aja ya soalnya ya, mohon maaf. Jadi nomor soalnya ini adalah yang nomor 3. Yang ini adalah nomor 3. Terus yang nomor 4, kalau saya punya persamaan 3X kuadrat dikurangi 6X plus 2. Oke, mohon maaf, bukan ini ya. 3X min 5X plus 2. Ini lebih dari 0. Jadi soalnya 2 ini aja ya. Jadi silahkan dipelajari kembali untuk yang ini nanti untuk persamaan kuadrat, terus kemudian soalnya bisa dilihat di bagian bawah ini. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini mengenai pertidaksamaan kuadrat. Sampai ketemu di pertemuan atau di video selanjutnya mengenai pertidaksamaan mutlak. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.